Halo semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim tentunya. Gimana kabar lu cuy? Semoga baik-baik aja ya dimanapun lo berada. Dan selamat datang di Basa Basi, dimana kita bakal mereaction sebuah artikel atau berita dari sudut pandang saya pribadi ya. Dan ini tolong banget jangan dianggap benar ya, karena gue jauh dari kebenaran cuy. Oke? Tapi sebelum itu pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel YouTube gue. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya Weibor. Oke? Dan buat lo yang pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa yang namanya follow Instagram gue, sudah ada linknya di description di bawah. Oke? Kali ini apa sih yang pengen gue bahas nih? Waduh, ini ada artikel yang sangat menarik nih. Apalagi buat elu semua yang mungkin punya hobi atau pernah ya yang namanya ONS atau biasa disebut one night stand ya, kepanjangannya itu. Ya kira-kira begitulah. Buat lo yang mungkin pernah, nah ini Vice mengeluarkan kiat-kiat supaya kita tidak baper dengan dan juga naksir dengan teman one night stand nih. Sorry, gue ngomong agak belepetan nih ya. Nah, gue bakal bacain buat lo semua ya. Yang pertama ini, nomor 1, baper itu normal, tapi jangan terlalu banyak berharap. Waduh, agak sulit ya. Jadi kalau kata Vice, nggak ada yang salah jika kalian naksir seseorang. Ini hanya soal merelakannya lagi. Kalian cuma perlu belajar mengelola dan juga menanggapi perasaan itu. Kita bisa lebih menjaga diri sendiri jika memahami kebiasaan diri. Ini kalau kata Bernadette Geagea, seorang psikoterapis berujar ya. Berujar tuh apa sih? Kalau menurut gue pribadi sih gimana ya? Kalau emang seandainya lu dapat temen ONS yang enak, ya enak dalam tanda kutip ya, kayaknya itu bakal susah tuh untuk lu yang namanya cabut dari hubungan itu gitu ya. Pasti lu bakal repeat again, apa sih namanya, repeat order lagi gitu kan. Jangan terlalu banyak yang namanya ketemu lah ya. Maksudnya jangan terlalu banyak ketemu sama ONS lu itu. Apalagi kalau seandainya ya lu punya apa ya, lu tuh tipikal orang yang gampang baper gitu ya. Dikasih perhatian kecil gitu ya, kayak misalkan lo udah makan belum, lo langsung baper. Aduh, itu jangan men. Mendingan lu jangan ONS ya. Mendingan lo ngapain kek. Lo bisa bikin Gucci dari tanah liat atau ngapain, bebas lah ya. Tapi menurut gua apa yang dibilang sama Vice ini ya setengah benar setengah enggak sih ya. Karena menurut gue jangan terlalu banyak berharap itu sulit men. Nggak bisa lah, pastinya lu bakal berharap lagi. Langsung aja kita ke yang kedua nih. Kalian harus mempertimbangkan apa yang kalian dapatkan dari perasaan tersebut. Mungkin itu mengurangi perasaan gelisah karena sendirian atau tidak dicintai. Sebaiknya apa yang akan terjadi jika mereka tidak hanyut dalam perasaan itu? Kemungkinan besar jawabannya mereka entah bagaimana merasa tidak layak untuk dicintai dan juga dipilih atau semacamnya nih cuy. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue kasih tahu sama lo semua ya, mencintai seseorang yang tidak mencintai lo itu melelahkan men. Beneran bikin capek doang. Mending lo cabut deh. Beneran deh. Ini buat teman-teman di sini yang mungkin ONS gitu ya, melakukan ONS atau mungkin punya FWB-an. Karena menurut gua dua hal itu pasti salah satunya biasanya ada yang baper ya. Kalau udah baper tuh repot cuy. Takutnya nanti malah jadi makin posesif, makin obses sama elunya gitu kan. Atau mungkin sebaliknya. Oh lu ribet cuy, beneran deh. Ribet ya. Oke, kita langsung yang ketiga. Ini yang terakhir nih. Pahami apa yang sebenarnya kalian inginkan dari hubungan kasual. Jadi kalau kata Vice, orang perlu belajar terhubung dengan diri sendiri dan memahami kebutuhan pribadi, serta mengetahui dengan jelas apa yang mereka inginkan. Mereka perlu bertanya pada diri sendiri, apakah orang itu pasangan yang cocok untuk mereka, atau mereka hanya membiarkan harapan akan cinta pergi bersama mereka dan menentukan perilaku. Ya. Gini ya, kalau memahami sebenarnya apa yang lo pengenin sih, kalau menurut gue pribadi ya
ya seks lah, apalagi ya. Ya apalagi coba cuy yang pengen lu pengenin gitu loh dari hubungan casual gitu, selain enak-enak gitu ya. Menurut gue ya pasti gak jauh dari hal itu. Masih ya lu pengen deket sama dia karena lu pengen mencuri ilmunya dia tentang geologi atau apa, kan gak mungkin, ya gak sih? Cuy, gue gak deketin lu karena gue pengen belajar akuntansi sama lu. Ngapain? Kalau lu pengen belajar akuntansi, ya lu kursus aja gitu kan. Ya apa ya gitu loh. Kalau emang lu mau memahami apa yang sebenarnya lu inginkan gitu ya, bukan lu doang sih, kalian inginkan dari hubungan casual tuh apa selain enak-enak? Ya pastinya enak-enak sih. So kesimpulannya kalau menurut gue pribadi, janganlah lu bermain api sih kalau lu emang gak mau kebakar ya cuy. Karena walaupun lilin kecil, kalau itu api, itu bisa kebakar jari lu. Jangan bermain api ya, karena kalau lu udah kecemplung, repot cuy. Beneran, kalau lu udah kecemplung itu repot. Udah gitu kecemplungnya dalam banget lagi. Aduh, lu ke atasnya lagi, nanjak lagi susah. Karena biasanya kalau orang yang ONS itu dan juga FWB-an, setahu gua ya, itu biasanya ada salah satu yang baper biasanya. Nah, kalau seandainya kita melihat dari sudut pandang yang baper, pasti pengennya tuh deket terus. Nah, dari yang tidak baper nih, yang biasa aja, pasti pengennya tuh cabut. Jadi yang ada tuh ribet men, lu kayak dikejar-kejar yang ada. Kalau misalkan lu menjadi seseorang yang dikejar, lu pasti kemanapun juga bakal dikejar men. Beneran deh, itu rasanya menakutkan banget menurut gua ya. Jadi makanya kalau bisa sih jangan ONS, jangan FWB-an. Ya yang biasa-biasa aja lah. Jadi temenan yang enak-enak aja lah. Jangan ONS kayak gitu men. Ngapain juga sih? Lagi juga ONS tuh gini ya coy, ONS tuh kan lu baru mengenal dia pas hari itu doang kan. Setahu gue sih gitu ya ONS kan. Dan lu kan gak tahu men backgroundnya dia seperti apa, apakah dia bersih atau tidak. Ya gak sih cuy? Mending makanya jangan deh lu ONS kayak gitu deh. Terkecuali lu udah tahu gitu. Jangankan orang yang udah tahu ya, kadang-kadang kita yang udah tahu aja masih kayak meragukan gitu kan, dia di luar sana seperti apa, kita tidak tahu kan. Makanya kalau menurut gue pribadi sih, gue bukannya sok ngerti nih ya, enggak. Cuman kalau dari sudut pandang gue, kalau lu gak mau kebakar, udah jangan bermain api, itu sih udah paling beres ya. Kalau mau ONS sih ya terserah lu, konsekuensinya ada di lu. Cuman kalau menurut gue pribadi sih jangan ya. Takutnya lu yang baper, dianya enggak men. Karena mencintai seseorang yang tidak mencintai lo itu sangat melelahkan. Oke? Itu aja dari gua ya. Dan kita lanjut ke artikel selanjutnya. Di bahasa-bahasa kali ini ada sesuatu yang unik nih cuy. Ini gue baca dari Kultur Domestik ya di Instagramnya. Ribuan orang bernama Asep dari seluruh dunia akan berkumpul di Garut. Gokil gak tuh? Jadi kata Kultur Domestik, paguyuban Asep sedunia akan menggelar acara silaturahmi akbar yang disebut Silaturasep. Gokil gak tuh? Atau silaturahmi Asep dengan peserta sekitar 5.000 di SOR RAA Adiwijaya Garut Jawa Barat pada tanggal 15 sampai 16 Juli mendatang. Wih, gokil ya. Wakil Presiden Paguyuban Asep Sedunia yaitu Asep Jailani mengatakan nih bahwa acara ini digelar sebagai ajang silaturahmi untuk seluruh warga yang bernama Asep di dunia. Paguyuban Asep Sedunia juga mengklaim nama Asep memiliki filosofi yang mendalam sekaligus doa bagi anak laki-laki. Waduh, berbagai kegiatan juga dipersiapkan untuk memeriahkan acara ini, mulai dari tablik akbar, bazar UMKM hingga jalan sehat dengan ribuan peserta. Wih, ini gokil sih. Ini unik banget sih ya. Nah, terus ada yang komen nih orang nih, namanya Danus TWN27. Dia ngomong gini, emang luar negeri ada yang namanya Asep? Kalau menurut gue sih ada-ada aja ya. Kali aja ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri namanya Asep, kan boleh-boleh aja, ya gak sih cuy? Yang gue bingungin adalah kalau seandainya dia
menyelenggarakan kegiatan yang dipersiapkan untuk memeriahkan acara ini, mulai dari tablik akbar, bazar UMKM hingga jalan sehat dengan ribuan peserta. Itu kalau mau manggil gimana? Sekali manggil tuh berarti kan ketika lagi ada acara itu lu manggil Asep semuanya nengok dong ke lu. Bener gak? Apalagi kalau misalkan ini yang ada di kepala nih. Maksud gue gini loh. Ini ada di kepala gue ya. Kalau seandainya tiba-tiba di situ ada Gojek yang mau ngejemput Asep. Kira-kira ketika dia ngejemput terus dia ngomong atas nama Asep, semuanya nengok ke dia. Lu bayangin gitu. Misalkan ada yang mau pulang gitu ya, Asepnya gitu ya, salah satu Asep gitu kan, pengen pulang ke rumah, dia mesen Gojek, tiba-tiba Gojeknya datang atas nama Asep, ternyata masih ada Asep di situ yang ngumpul, semuanya nengok dong. Lu kebayang gak sih cuy? dan ini nggak cuma Asep doang, setahu gue paguyuban nama-nama itu ada Asep, ada Bambang juga ada, Joko ada, Agus tuh ada, terus tahu gue Agus, terus apalagi ya gue lupa deh. Yanto ada apa? Cuman ada satu hal yang menurut gue ini pasti terjadi sih. Gue yakin yang datang ke acara ini itu pasti rata-rata orang tua semua cuy. Kenapa? Karena anak-anak sekarang, lu tau gak sih anak-anak sekarang cuy, namanya Sabiru, terus ada lagi namanya Arkana. Wah, nama-nama kayak gitulah. Pokoknya udah nama Dimas aja tuh udah jarang banget tuh. Setahu gue sih Arkadia lah, namanya apaan lagi gitu. Ya pokoknya nama-nama ribet-ribet gitu lah, nama-nama yang ke Perancis-Perancisan sebenarnya bukan orang Perancis gitu ya. Siapa lagi kayak nama-nama kayak Alana, waduh, pokoknya kayak gitu-gitulah. Nama-nama anak kecil sekarang kan kayak gitu ya. Gue nggak ngerti sih, maksudnya setiap orang tuanya kan ya bebas memang mau ngasih nama apa aja, cuman nanti lu kalau seandainya bikin paguyuban kayak gini kayaknya agak sulit ya. Karena menurut gua pastinya agak susah gitu untuk yang namanya bikin paguyuban kayak gini. Kayak contoh nama anak Sabiru gitu kan. Nama anak Sabiru yang depannya X tuh siapa aja men? Pasti kan cuman anaknya Rahel P-nya doang kan? Iya dong, iya kan? Iya gak sih? Belum lagi ada anaknya artis tuh Skala ya kan? Tadi kalau misalnya mau udah gede gitu ya bikin paguyuban kayak gini, siapa lagi anaknya namanya Skala gitu kan? Kayaknya agak sulit gitu loh. Karena Asep itu nama yang menurut gua nama orang terdahulu, Asep itu ya, yang sekarang itu kalau mungkin kalau diartikan tuh sebagus nama kayak Arkana, kayak gitu-gitu loh. Jadi kebetulan aja Asep itu apa ya, bisa dibilang banyak banget orang tua dulu yang ngasih nama anaknya itu Asep, kayak gitu sih. Cuman gue sih sangat amat mendukung ya paguyuban Asep ini ya. Semoga bisa terus solid pastinya. Dan bisa menyelenggarakan acara-acara kayak acara amal mungkin, terus juga bazar UMKM ya, pokoknya kegiatan-kegiatan yang berguna bagi orang-orang lain pastinya ya. Ya udahlah, mungkin segitu aja basa-basi kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan basa-basi gue yang tidak ada nilainya pastinya. 0. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan lo punya artikel atau semacam berita yang pengen lo kasih ke gue, lo bisa yang namanya kirimin ke DM Instagram gue. Sudah ada linknya di description di bawah. Dan pastinya gue mengingatkan lo jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus juga jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua Weibor ya, biar makin banyak aja followersnya. Oke? Kalau gitu gua Darmin pamit dan sampai jumpa di basa-basi berikutnya. Bye bye.